Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi pembahasan terkait dengan analisis sensitivitas variabel operasi, kita akan membuat contoh simulasi menggunakan Unisim dari sebuah proses yakni separator. Mari kita lihat spesifikasinya. Jadi kita akan membuat simulasi ini menggunakan Unisim. Oke. Ini adalah spesifikasinya. Jadi ini ada water, ini speknya. Kemudian ada steam. Dan kemudian ada air. Ya. Jadi ini ada steam dan air. Nah, sebagaimana ada di gambar ini dengan kondisi operasi masing-masing. Oke, kita sudah tahu ini. Kemudian kita langsung ke Unisim. Water dan air sebagai komponennya. Oke, fluid package-nya adalah Peng Robinson. Dan kita siap ke simulasinya. Ini adalah separator dengan streamnya ada 3 yang masuk, steam, kemudian water, dan air. Sementara keluarannya adalah vapor yang atas dan yang bawah adalah liquid. Kita bisa merubah namanya menjadi separator. Oke. Sudah. Kita bisa perbesar. Kita atur arealnya supaya lebih bagus tampilannya. Kemudian kita bisa kondisi operasi masing-masing. Kita lihat. Untuk steam suhunya adalah 204,4, tekanan 136 kPa, dan laju alirnya 2268. Komposisinya tentu hanya air. Kemudian untuk water dengan suhu 82,22, tekanan 790,8, dan laju alirnya adalah 90,72 dengan komposisi tentu hanya H2O. Kemudian udara dengan suhu 2111, tekan 790,8 dengan laju alirnya 4536. Komposisinya tentu hanya udara. Oke, ini dalam kondisi steady state sudah selesai. Tinggal kita ke dynamic. Oke, kita rubah ke dynamic. Ini memerlukan di sini apa nih? Separator volume not specified. Jadi kita spesifikasi volumenya di rating. Kemudian kita bisa quick size. Nah, ini sudah terlihat, ini sudah selesai. Nah, kalau kita klik dynamic, dia akan meminta supaya aliran terluar kita spesifikasi PF-nya. Kita ikuti saja yang ada di Unisim. Jadi ini sudah, dan kita akan lihat apakah dia bisa disimulasikan atau tidak.
Nah, ini sudah berjalan. Di pojok kiri bawah waktunya sudah berjalan, artinya ini sudah bisa dilakukan simulasi secara dinamik. Oke. Apa yang bisa kita lihat? Tekanan di separator 790,8, kemudian suhunya 127,5. Nah, di sini 790,9, 90,9 ini semua. Ini 790,8, 798,4 ini termasuk. Nah, warna kuning berarti PF specification-nya adalah flow. Nah, kita lihat di dynamic nih, flow. Mass flow-nya ini sekian. Ini juga flow. Dengan mass flow-nya sekian, sudah. Ini juga adalah flow. Dengan mass flow-nya sekian, sudah sama. Oke, ini speknya adalah pressure. Nih, di sini lihat. Ya. Speknya adalah pressure. Di sini speknya adalah flow. Ya. Jadi ini adalah spek masing-masing. Ya. Oke. Jadi yang kita perhatikan adalah tekanan steam menjadi sama ya dengan yang lain ya karena ini terhubung. Ya. Jadi ini 790,9 tadinya 1136. Untuk membuat input yang berbeda tentu kita akan memasang valve. Kita pasang valve di sini. Kita pasang valve. Ada 5 valve yang akan kita pasang. Sekali lagi di sini 790,8 nih, 7,9. Tapi keluarannya yang akan kita inginkan adalah sebesar 446,1 di ya, sebelah sini ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah dia bisa sampai ke 44 tapi di sini dalam kondisi 790,8. Oke, nanti kita lihat apakah terjadi seperti itu. Oke, masing-masing sudah, tinggal kita sambungkan. Ini adalah steam in, kita sebut steam in. Masukannya adalah steam. Kemudian untuk valve yang ini adalah water in. Masuk ke sininya adalah water. Kemudian ini adalah air in. Dan keluarannya adalah air. Ya sudah nih. Kita zoom lagi supaya tampilannya bagus. Ini bisa kita tutup. Ini vapor. Ini vapor out. Oke. Kemudian ini adalah liquid. Ini liquid out. Oke, semuanya sudah. Kita zoom lagi. Ya, jadi kita mendapatkan yang seperti ini. Kita spek lagi yang bagian luar. Speknya adalah semuanya P. Tekanan 1136. Oke. Begitu pula ini. Tekanannya kita buat misalnya 825. Oh, 825. Oke. Yang ini juga speknya adalah 825. Kemudian keluarannya adalah speknya juga ini kita set 446,1. Ini sebagai contoh saja ya. Ini tentu tergantung kondisi operasi nyatanya. Oke. Nah, ini sebaiknya kita uncheck ya. Ini kita uncheck semua karena kita sudah tidak
menggunakan aliran ini sebagai aliran paling luar. Jadi kita harus uncheck. Oke. Nah, kita bagaimana dengan ukuran valve-nya atau delta P-nya? Kita serahkan ke Unisim. Oke, kita coba bisa terjadi ini ya. Dengan tekanan seperti ini tekanannya menjadi 455. Padahal yang kita inginkan adalah 790,8. Oke, ini kita anggap sudah oke. Ini kita lihat coba mesh flow-nya. Ini sayang mesh flow-nya ini berubah ya, berubah banyak. Mesh flow-nya berubah sangat banyak nih. 200 sampai 200 ya. Mungkin ukuran valve-nya ya. Ini sangat tinggi ini. Ini dengan oh ya ini karena ini ukuran valve-nya terlalu tinggi ya. Jadi mungkin bisa kita spek sebenarnya ukuran valve supaya tidak terlalu tinggi. Atau delta P-nya ya. Delta P-nya kita set misalnya. Ini delta P-nya bisa sama nih jadi. Oke, kita coba. Ini delta P-nya kecil sekali karena ukuran valve-nya terlalu tinggi. Maka kita bisa coba ini kita ubah ukuran valve-nya ya. Ini sampai CV-nya 55. Kita padahal kita coba yang lebih kecil sekitar 1,5 ya. Apa yang terjadi? Tekanan menjadi naik 768. Ya, 768. Mungkin di sini juga kita kecilkan ukuran valve-nya. Ini sebenarnya sudah cukup kecil ya. Oke, ini udah cukup kecil. Ini laju alirnya memang ini ternyata terlalu besar sampai 100 padahal tadi 90 ini menjadi 50-an. Oke. Ini karena ini oke, ininya sudah sekitar itu. Oke, kita coba kecilkan lagi supaya ininya naik di sini. Kurang. Apakah kita bisa mengecilkan lagi ini? Di bagian sini. 77. Oke, kita kecilkan lagi. 1,2 menjadi 78. Kita maunya 790,8. Apakah dia mencapai itu? Sudah melebihi ya. Ini nanti kita perbesar sedikit supaya tekanannya 790,8 sebagaimana semula. Jadi kalau ininya besar maka pasti vapor yang keluar lewat sini akan besar sehingga tekanannya menjadi rendah. Ya, karena itu kita perkecil bukaan valve-nya, ukuran valve-nya. Nah, ini karena ini terlalu tinggi, maka kita bisa menaikkan ukuran valve-nya, misalnya menjadi 1,3. Ternyata masih terlalu tinggi ya. Terlalu 1,3, 125. Oke. Naik apa tidak? Kelihatannya masih kurang kecil. 1, 2, 3. Seperti apa? Oke, sepertinya bisa lebih rendah. Tapi ini 789 ya. 789 berarti kita bisa perkecil lagi. 122.
Berapa? Masih belum. Berarti 1221. Berapa? Oke, mendekati ya. Mungkin bisa kita anggap ini sudah, kalau mau persisnya kita bisa kecilkan lagi. Misalnya 1205 ya. Bagaimana? Kekecilan ya. 1208 terlalu kecil. 1209 bagaimana? Oke. Jadi ukuran valve ini sangat menentukan kondisi yang ada di sini. Jadi dengan demikian kita sudah siap menggunakan ini. Ya. Laju alirnya kita coba lagi lihat. Ini 79 turun berarti ini. Lajunya turun. Kemudian ini mirip ya. Oke, ini laju alirnya dua-dua sama ya. Jadi ini relatif sudah oke ya. Jadi ini kalau kita bermasalah di tekanan dan sebagainya yang ada di sini, levelnya berarti ini terkait dengan ukuran valve ya. Jadi kita harus mendapatkan ukuran valve yang sesuai. Jadi itu yang sangat penting untuk dalam simulasi dinamik ini. Jadi tidak mudah kita men-set parameter-parameter yang ada di simulasi dinamik ini. Oke. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi Anda semua yang berminat terhadap simulasi dinamik menggunakan Unisim dari peralatan proses kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.